Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mohon izin numpang nyimak, numpang nimba ilmu di sini ya. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya monitor Dinda, lanjut. Iya, Abang Da begini, karena literatur yang saya miliki hanya sebatas rasional, mengajak saudara-saudara Kristen kita ini kembali kepada Abrahamik dulu, Gurunda. Mohon dibantu pencerahan Abang Da. Tafadhol Abang Da. Mohon izin teman-teman, bukan menggurui, saya hanya sekedar mengingatkan saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berbicara mengenai ajaran Ibrahim alaihissalam dalam perspektif saudara-saudara Yahudi atau Kristen disebut dengan Abraham. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah belajar tentang Taurat, tidak pernah belajar tentang Injil, tidak pernah tahu tentang masa lampau terkait dengan konsep ketuhanan, konsep keyakinan dan seterusnya. Seketika kemudian ketika beliau ditugaskan sebagai utusan Rasul untuk seluruh umat manusia, beliau mendapatkan kabar berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Diterangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ini penekanan konsep Islam yang datang melalui seorang nabi bernama Nabi Muhammad kepada kita manusia. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Nabi Abraham itu adalah orang yang menzalimi dirinya, orang yang memperbodoh dirinya. Kaidah-kaidah ajaran Abraham tauhid, menyembah kepada pencipta langit dan bumi, sehingga tidak menggoyahkan cintanya kepada hakikat yang ahad dengan menggantikan dengan sembahan-sembahan atau sekutu-sekutu yang lain. Iskala lahu rabbuhu aslim. Dalam kajian Al-Quran, Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, dulu aku pernah berfirman kepada kakekmu Ibrahim. Apa yang aku firmankan kepada kakekmu? Aslim, wahai Abraham, berserah dirilah ente kepadaku. Aku Tuhanmu. Lalu kemudian kakekmu menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku, kakeknya Nabi Muhammad, berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini pendekatannya, ada uraiannya berdekatan dengan kajian-kajian kristologi. Kakeknya Nabi Muhammad mewariskan agar hanya menyembah kepada Allah. Lalu begitu juga wasiat Nabi Yakub, Israel kepada keturunannya. Apa kata Nabi Yakub? Apa kata Nabi Ibrahim, Abraham? Ya baniya, wahai anak-anakku. Innallaha, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untuk kalian. Fala tamutunna, maka janganlah engkau meninggalkan dunia ini illa antum muslimun, selain dalam keadaan berserah diri kepada yang ahad, yaitu menjadi seorang muslim. Nah, kenapa kajian ini saya katakan ada sentuhannya dengan kajian-kajian kristologi? Karena Yesus ternyata di dalam Yohanes 14 nomor 31 berseru, dunia harus tahu, kata Yesus. Artinya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, semua harus tahu. Kata Yesus tuh, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi yang ahada.
dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan yang ada kepadaku untuk aku kerjakan. Muslim dia. Yesus itu Muslim. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata melainkan apa yang diperintahkan. Wow, keren. Beliau Muslim. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah tunduk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Subhanallah. Beliau Muslim. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati wahai anak-anakku keturunanku, kata Yakub, melainkan kalian mati dalam keadaan muslim, berserah diri. Lalu Nabi Muhammad diingatkan nih oleh Allah, wahai Nabiku Muhammad, am kuntum syuhada ishadara Yaqub al-maut? Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub alaihissalam? Ketika kemudian beliau berkata, libanihi, kepada keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku, apa yang kalian akan tuhankan, yang akan kalian ibadahi sepeninggalku. Qalu, anak-anak Yakub kemudian menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami keturunanmu akan menyembah Tuhanmu, wahai Yakub, menyembah Tuhan kakekmu Ibrahim, pamanmu Ismail, ayahmu Ishak, dan Tuhan itu yaitu Esa, dan kami semuanya hanyalah seorang muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi jelas, kaidah Islam tidak terpisah dengan ajaran para nabi. Abraham mewasiatkan kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Israel, kepada keturunannya dan seterusnya sampai kepada Isa alaihissalam, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa huwa, tidak ada yang lain. Nah, nanti kajian ini berubah dalam kajian Kristologi ketika saudara-saudara kita Kristen tidak mengindahkan pesan Yesus kepada pengikutnya agar waspada kepada Yesus palsu. Saudara Kristen seketika tidak peduli dengan ucapan dan nasihat Yesus itu. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan kamu, mengaku aku dan berkata akulah dia. Hal ini tidak diindahkan oleh saudara-saudara Kristen. Kenapa? Karena terlanjur Kristen, terlanjur memeluk Kristen, terlanjur cinta kepada kaidah-kaidah pengajaran Kristen. Di situ ada keindahan. Sehingga mereka lupa Yesus berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu. Hari ini yang menjadi kajian utama kita adalah Kristen, saudara-saudara kita Kristen itu menyembah siapa yang bernama Kristus ini. Karena ucapan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman, tuh, semua firman yang engkau berikan, yang Tuhan berikan, yang pengutus berikan kepadaku sebagai utusan, telah semuanya aku sampaikan kepada Yahudi, murid-muridku, dan mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang telah mengutus aku. Jadi tak ada lagi kajian yang bisa menjadi bocoran. Yesus Tuhan, Yesus inkarnasi, Yesus teofani, Yesus Tuhan mengambil rupa manusia, enggak ada. Karena itu kajian-kajian yang muncul setelahnya. Sedangkan segala firman yang menjadi porsi Yesus kepada Bani Israel menghantarkan akal sehat manusia dulu zaman Yesus sampai hari ini. Yesus hanya utusan Tuhan, penerima firman yang dikhususkan kepada Bani Israel saja. Di luar itu ada Yesus palsu yang menginginkan mengkudeta ajaran Yesus asli. Saya kira begitu saudara-saudara. Jadi Islam datang tidak terpisah dari rangkaian-rangkaian ajaran Tuhan yang ada kepada para nabi, khususnya yang datang kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Demikian sementara, silakan. Ya baik, terima kasih Bunda. Siapa yang mau masuk di sini? Ya, saya Bang. Nasi Padang, Ucil, boleh, saya boleh masuk. Saya Bang. Ya, jadi gini Bang ya, Bang Suma, Oke, ya makasih gantian udah dijelaskan ya.
udah dijelaskan dari tadi ya. Ya saya juga menyimak ya apa yang Abang Juma mengatakan bahwa Tuhan Abraham, atau ya dalam kami keyakinan orang Kristen adalah Abraham ya, di dalam keyakinan Abang Juma adalah Ibrahim ya. Ya tadi Abang Juma udah lebar panjang, tapi ya saya mengatakan bahwa Abang Juma tadi mengatakan bahwa menurut keyakinan Abang mempercayai Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Abraham ya, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub ya. Tapi ya saya harus mempertanyakan kepada Abang Juma ya, apakah 10 perintah Allah itu, apakah Abang Juma itu tadi mengatakan itu, apakah 10 perintah Allah itu Abang Juma ya menurut ya, ajarannya itu diyakini atau dilarang ya, diikuti atau ada yang dilanggarkan, maksud gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Abang Juma bernarasi itu tidak sesuai kan. Saya juga tadi mendengar juga Bang Juma ya bernarasi tidak sesuai. Kenapa aku bilang tidak sesuai kan? Karena 10 perintah Allah itu adalah 10 perintah Allah yang sangat penting bagi umat manusia ya. Ya, yang harus diikuti ya. Sedangkan menurut keyakinan Abang Juma itu semua dilanggar ya. Allah mengajarkan bahwa tidak boleh berzina ya. Itu dilanggar ya. Allah berfirman ya bahwa jangan mencuri ya, atau jangan membunuh ya, tidak boleh ya. Tapi semua itu jangan bersaksi dusta ya. Ya, lalu kenapa tadi Abang Juma mengatakan bahwa Abang Juma itu mempercayai Tuhan yang benar Abraham, Ishak dan Yakub ya. Sedangkan 10 perintah Allah Tuhan dari Tuhan yang benar itu dilanggar ya. Jadi itu saja yang saya perlu mempertanyakan ke Abang Juma ya, karena ya itu sangat bertentangan ya. Kalau Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub ya mengatakan 10 perintah Allah itu yang harus diikuti manusia itu adalah ajaran yang benar, kenapa ajaran Abang Juma bertentangan dengan itu? Dan Abang Juma katakan sendiri tadi bahwa itu adalah ajaran yang benar dari Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Oke Bang, itu saja. Baik, satu hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, tataran dari yang saya uraikan tadi ini itu memiliki kemudian kekuatan yang susah untuk diruntuhkan. Islam menyembah kepada Tuhannya Abraham, ilah Yakub, atau Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Tadi Al-Quran surah Al-Baqarah saya sudah uraikan bagaimana kemudian umat Islam diajarkan dengan sangat terinci bahwa Nabi sebelum Nabi Muhammad telah diajarkan kemudian menyembah kepada Tuhan yang esa dan berserah diri hanya kepada Tuhan yang esa tersebut. Adapun implementasi dalam kajian literasi pengajaran hukum yang datang kepada Bani Israel hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Tak ada tendensi Islam harus masuk ke sana. Islam harus kemudian sesuai dengan ajaran konteks yang ada di dalam pengajaran orang Yahudi. Enggak. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri menarasikan dalam surah Al-A'raf ayat 145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Wahai Musa, aku tuliskan kepadamu Torah, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman kepadamu, berpegang teguhlah kepadanya wahai Nabiku Musa, dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi kaidah pengajaran Abraham kepada keturunan Ishak ya untuk Ishak dan keturunannya, kepada Nabi Ismail hanya untuk Nabi Ismail dan keturunannya. Terkhusus endingnya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kemudian adalah ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu spesial untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Sedangkan ajaran yang datang melalui Nabi Ismail keturunannya Nabi Muhammad itu seluruh umat manusia. Makanya seruan Nabi Musa ya Bani Israel, seruan Yesus ya Bani Israel. Tidak ada seruan Nabi Musa atau Nabi Isa atau Yesus wahai seluruh umat manusia. Berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Sedangkan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel saja. Kristen tidak punya ruang di sana.
Nah, kemudian ketika berbicara mengenai hukum, hukum yang datang kepada Bani Israel hanya berlaku untuk Bani Israel. Di mana dalilnya? Ulangan 33 nomor 4, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada orang Kristen. Itu dalil. Sedangkan kalau berbicara mengenai 10 hukum dalam Al-Quran, tiada Tuhan selain Tuhan yang disembah Abraham. Al-Quran surah Al-Hasr ayat 23. Jangan menyembah berhala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Kemudian jangan mempersekutukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Al-Quran surah An-Nisa ayat 116. Kuduskanlah hari Sabat. Perintahnya dalam Al-Quran kaidah syariat. Al-Jum'ah ayat 9. Lalu kemudian hormati kedua orang tuamu. Al-Isra ayat 23. Jangan membunuh. An-Nisa ayat 93, ayat 29. Jangan berzina. Al-Quran surah An-Nur ayat 3. Jangan mencuri. Al-Ma'idah, jangan mencuri. Al-Ma'idah ayat 38. Jangan bersaksi palsu, jangan berdusta. An-Nahl ayat 91, Al-Ma'idah ayat 8. Jangan mengingini milik orang lain. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 dan juga An-Nisa ayat 2. Jadi Al-Quran menarasikan sangat jelas, sangat terinci tentang itu. Akan tetapi sekali lagi saya katakan kepada saudara, hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya berlaku kepada bangsa Israel. Kristen bukan bangsa Israel. Jadi Kristen ini adalah kaum yang sibuk sendiri mengambil aturan-aturan mainnya agama Yahudi, menempelkan masuk ke dalam agama Kristen orang Roma Katolik, Roma Yunani, sampai ke Belanda, sampai masuk ke Indonesia. Itu sibuk sendiri. Aturan yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Makanya Paulus kemudian terindikasi kuat merubah hukum-hukumnya orang Yahudi demi melegalkan kemudian memfasilitasi kemudian ajaran Roma sebagai penjajah hari itu, untuk supaya seakan-akan mereka ini adalah pengikut Yesus anak Maria orang Yahudi, padahal Kristen adalah pengikut Kristus. Mohon maaf, Kristus yang diindikasikan palsu. Yang Yesus katakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya, jangan kau ikuti dia. Jadi orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Orang Yahudi sampai hari ini tetap Yahudi. Kristen adalah kelompok baru pengikut Kristus yang diindikasikan palsu. Demikian. Boleh saya naik, abang-abang? Bentar bang, nasi padang bentar ya. Saya bentar ya, nanti abang lagi ya. Ya jadi ya, terima kasih abang Suma ya udah menjelaskan panjang lebar ya. Ya tadi abang Suma sebenarnya saya mendengar tadi narasi abang Suma mengatakan bahwa ya, Tauratnya Musa ya atau 10 perintah Allah itu hanya untuk khusus Bani Israel ya. Lalu kenapa di dalam Injil dan di dalam kitab abang juga kenapa disuruh untuk mengimani hal-hal itu ya. Jadi itu juga menurut saya salah ya. Ya, kitab abang, kitab saya ya, Injil ya, kenapa harus disuruh untuk mengimani ya. Ya itu. Jadi itu kita tidak boleh menolak bahwa itu khusus untuk Bani Israel ya. Ya, jadi itu. Jadi sebenarnya di situ juga abang cuma harus berpikir dulu ya. Karena itu bukan 10 perintah Allah itu ya, kita juga disuruh untuk mengimani ya. Ya itu Bang Suma ya. Ya, tentang abang Suban tadi berbicara tentang Paulus ya, begini ya. Ya, saya itu ya harus kita tidak perlu melebar-lebar juga sih. Ya, tapi kalau berbicara Paulus ya kita harus tanggapin ya. Paulus sudah jelas ya. Ya, dia itu adalah banyak orang yang menyaksikan bersama-sama dengan dia pada saat itu ya, bahwa dia harus pergi untuk memberitakan firman itu untuk ke seluruh dunia. Nah, gitu. Lagian abang Suma tadi ya itu di dalam Yesaya itu ya 49 ayat berapa ya, ayat 6 ya. Ya itu ya bukan untuk suku-suku Israel atau untuk bangsa Israel saja ya, tetapi untuk seluruh dunia ya. Jadi tadi abang Suma mengatakan bahwa perintah-perintah itu ya khusus buat Bani Israelnya, sebenarnya salah ya. Saya harus mempertegaskan itu ya. Kalau untuk Bani Israel aja kenapa kita harus disuruh iman itu ya, jadi salah di situ ya. Oke bang, saya begitu saja. Abang Suma, biar abang Padang yang ganti.
Masya Allah, sabar. Saya tanggapi yang tadi. Sahabatku, saudaraku. Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billah wa rasulihi nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun. Nabi Muhammad diutus, sebelumnya kalimatnya mengatakan, ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini utusan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kalian seluruhnya. Kalian diperintahkan beriman kepada Allah, beriman kepada aku Rasul, beriman kepada kalimat-kalimat kitab-kitab, maka ikutilah aku. Jadi kami beriman. Pencipta langit dan bumi pernah mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel dengan kitab Torah. Pencipta langit dan bumi pernah mengutus seorang nabi bernama Nabi Daud kepada Bani Israel, memiliki kemudian ketetapan bernama Mazmur, Zabur. Pencipta langit dan bumi pernah sebelum mengutus Nabi Muhammad, mengutus seorang nabi penutup bagi Bani Israel bernama Isa, Yesus, diberi ketetapan bernama Hikmat, Injil. Kami beriman kepada kitab-kitab itu, bahwa kitab itu diberikan kepada kaumnya masing-masing. Bukan kitab itu diberikan kepada kami umat Islam. Kami cuma diminta percaya. Seperti saya percaya bahwa Obama pernah menjadi seorang presiden buat Amerika. Bukan berarti saya adalah rakyat Amerika. Atau presiden saya adalah Obama, enggak. Tetapi saya percaya. Saya yakin. Saya beriman. Nabi Musa untuk Bani Israel dengan Torahnya. Daud dengan ketetapannya kemudian datang kepada Bani Israel dengan Zaburnya, Mazmurnya. Isa, Yesus dengan ketetapan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Setelahnya saya beriman kepada Nabi penutup Rasulullah wa khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rangkaian iman, saudara. Bukan berarti kitab-kitab mereka itu adalah kitab kami. Tidak seperti Kristen. Sudahlah, dia berasal dari Roma, dari Vatikan. Beriman kepada kitabnya Yahudi, bahkan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi seakan-akan dijadikan sebagai kitabnya, padahal kitab Yahudi hanya untuk Yahudi. Makanya Anda lihat Al-Quranul Karim, tak ada Al-Quran sebelumnya ditempel perjanjian lama, di belakangnya nggak ada, atau di depannya. Karena kitab yang ada kepada selain daripada Nabi Muhammad itu dihususkan kepada kaumnya masing-masing. Jadi nggak bisa merubah itu, bang. Itu, bang. Kekuatan Al-Quranul Karim, kekuatan Islam dalam hal ini itu tidak bisa diganggu-gugat dengan konsep yang seperti itu. Sedangkan kalau kita berbicara nih tentang Kristen, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada Kristen. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada gereja. Yesus tidak pernah memberikan validasi kepada pendeta, pastor. Tidak pernah memberikan kemudian legalitas standing untuk mendudukkan firman Tuhan itu ada dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Itu tidak ada. Tadi sudah dikunci. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka Bani Israel. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya dengan pasti. Mereka mengakui engkau satu-satunya Tuhan dan aku hanyalah utusanmu. Selesai. Maka ending pengajaran Yesus, la ilaha illallah. Yesus Rasulullah ila Bani Israel. Titik. Gak ada embel-embel Roma, Galatia, Filipi, Efesus. Gak ada. Itu penambahan dari makhluk yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sebelumnya Yesus berkata, hati-hati, 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 akan datang penyesat memakai namaku. Akulah Yesus. Tuh, apa yang terjadi setelah oknum ini datang memakai nama Yesus? Muncul agama Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen, tapi oknum yang mengaku kepada Paulus, akulah Yesus, akulah dia, tunas Daud, bintang gemilang dari timur, bintang timur, dan seterusnya. Itulah cikal bakal awal munculnya agama Kristen hari ini, yang tidak ada sama sekali benang merahnya dengan Nabi, Rasul besar untuk Bani Israel yang bernama Yesus anak Maria. Saya kira begitu, Bung. Sederhana. Ya, selama kita saling menghargai, edukasi lebih utama daripada hujat menghujat. Silakan. Oh, oke, Bang, makasih, Bang, ya. Ya, aku perlu tanggapin sedikit, ya, sangat menarik. Silakan. Ya, Bang, ya. Silakan. Ya, cuma makasih, Bang, udah jelaskan, udah panjang lebar, Bang, ya. Ya, kita di sini cuma menyampaikan apa yang ada, ya. Kita tidak boleh
Ya begini-gini ya juga ya. Ya, Ya. tadi Abang Juma tadi mengatakan bernarasi lebar tadi ya, cukup kita nyimak ya. Ya, jadi tadi apa yang udah disampaikan Abang Suma ya, saya juga udah tangkap ya. Ya, jadi menurut apa tadi yang Abang Suma mengatakan ya, di dalam Tauratnya Musa ya, apa yang dinubuatkan tentang kedatangan Mesias itu ya, dari dinubuatkan sampai tergenapi ya, semua akan tergenapi ya. Di dalam kitab Tauratnya Musa atau di dalam Perjanjian Lama atau Tauratnya Musa ya, apa yang dinubuatkan ya, semua akan tergenapi di dalam kitab Perjanjian Baru ya. Ya, dan apa ya yang tergenapi yaitu ya kedatangan Mesias itu ya, kelahiran Yesus Kristus itu ya sebagai juru selamat. Ya, jadi itu adalah ya yang nyata ya, yang benar-benar datang ya untuk menyelamatkan umat manusia ya, karena dia itu ya sebelum dia datang udah dinubuatkan ya dari ratusan tahun ya, dan itu semua tergenapi ya. Itulah suatu hal yang kami imani yang sangat apa ya bagi kami itu sangat meyakini ya, dan untuk itu Abang Suma tadi mengatakan bahwa ajaran kami itu ya begini ya, saya perlu tangkap ini sedikit ya. Yesus itu ya murid-muridnya Yesus itu orang-orang Yahudi ya. Yesus itu kan murid-muridnya orang Yahudi ya. Dan kami bukan untuk menempel-nempelkan kepada agama Yahudi atau orang-orang Yahudi ya. Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, otomatis ya kami harus mengikuti murid-murid Yesus itu ya. Yesus datang bukan membawa agama ya, tetapi murid-murid Yesus yang mengajarkan tentang ajaran Yesus itu ya. Maka kami mengikuti ajaran Yesus itu. Makanya kami disebut ya pengikut Yesus ya, karena kami mengikuti ajaran-ajaran Yesus yang disampaikan lewat murid-muridnya ya itu ya. Dan tadi Abang Suma mengatakan bahwa legitimasi segala macam ya, kami tidak berpatokan itu ya. Udah jelas Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergi dan beritakanlah ajaranku atau beritakanlah Injil ini sampai ke seluruh dunia. Itu sudah jelas juga ya, tidak perlu kita mencari legitimasi kemana-mana, itu juga sudah cukup ya. Itu adalah perintah bagi umat-umatmu atau para murid-muridnya bahwa pergi dan memberitakan Injil untuk sampai seluruh dunia, kabar baik ya, terang bagi seluruh bangsa-bangsa. Itu udah jelas ya. Jadi Abang semua tidak perlu harus mengatakan bahwa begini ya. Jadi semua itu ya sesuai dengan narasi Abang semua ya. Tetapi udah jelas kami itu ya agama kami bukan pendirinya yang mengajarkan pertama bukan Paulus, tapi yang mendirikan pertama gereja adalah Rasul Petrus ya. Yaitu murid Yesus sendiri dari Yahudi, orang Yahudi. Mengapa kami harus berkaitan dengan Yahudi? Karena umat-umat pengikut Yesus, murid-murid Yesus adalah orang-orang Yahudi semua ya. Kenapa kemudian Paulus sebelum bertobat ya, murid-murid Yesus itu sudah mengajarkan semua tentang apa yang diajarkan Yesus ya. Setelah Paulus bertobat ketemu Yesus ya, bukan dia sendiri ya, tetapi itu para saksi mata ada ya, banyak orang yang menyaksikan ya. Bahkan Ananias sebelum pergi untuk berdoa kepada Paulus ya, Tuhan berfirman lagi menempatkan dalam mimpi itu kepada Ananias ya. Itu menjadi suatu mukjizat bahwa ya Tuhan itu menunjukkan mukjizat kepada Paulus itu ya. Jadi itulah yang harus saya sampaikan ke Bang Suma ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pendiri atau penyebar atau pengajaran agama ya kalau Yesus Kristus ya yang mengajarkan ajarannya yaitu orang-orang atau orang-orang dekat dengan dia ya, itu murid-muridnya sendiri itu orang-orang Yahudi ya. Dan mereka itu bersama-sama dengan Paulus setelah Paulus menerima Yesus itu ya. Dan itu jangan perlu menyalahkan atau berkata-kata yang jelek-jelek kepada Rasul Paulus ya, karena Rasul Paulus itu adalah seorang rasul ya yang mengajarkan tentang ajaran Yesus yang Yesus sendiri menempatkan dalam suatu penglihatan, yaitu bukan dia sendiri, banyak orang yang mendengarkan perkataan suara itu ya. Jadi ya udah jelas ya, kalau mau bicara bukti, tunjukkan bukti di mana Tuhan berfirman atau Yesus ketemu dengan Paulus, udah jelas banyak orang menyaksikan ya. Jadi kalau Bang Suma mengatakan atau bertanya saksinya siapa sehingga Paulus itu menyebarkan atau memberitakan itu siapa ya, saya bisa menjawab itu ya. Tapi ya itu menurut keyakinan saya tidak perlu mempertanyakan lagi kepada Abang Suma atau tidak perlu lagi mempertanyakan ke Abang Suma ya bahwa siapa gini ya, saya tidak perlu. Oke saja begitu Abang Suma. Oke, baik saudara. Mohon didengarkan penjelasan saya, nanti ditanggapi sesuai dengan bobot cakupan pesan yang saya sampaikan. Nabi Isa alaihissalam ketika datang di tengah-tengah Bani Israel,
Allah pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan kemudian menyampaikan kepada nabi penutupnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku, sebelum engkau kuutus seorang nabi telah datang kepada Bani Israel dengan berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku Isa adalah utusan Tuhan kepada kalian. Dalam kajian Kristologi, Yesus dalam Matius 15 nomor 24 ketika ada orang datang bersungut-sungut memohon agar anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke, saudaraku Kristen mungkin bisa berdalih, oh, itu kan pada saat itu. Oke. Ketika orang Kristen berbicara mengenai nubuat di tengah-tengah Bani Israel, kitabnya Bani Israel, kitab Tanak, Taurat, Ketubim, Nevi'im. Lalu kemudian saudara Kristen bermufakat. Ada nubuat tentang datangnya Yesus sebagai Tuhan Kristen. Oke? Tetapi bukankah Yesus itu bukan orang mati? Bukankah Yesus itu bukan patung benda mati? Bukankah Yesus itu adalah penyampai firman? Bukankah dia adalah jalan, kebenaran, hidup? Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Yahudi tanpa melalui Yesus. So, sudah pasti Yesus berbicara tentang dirinya. Tidak mungkin Yesus tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Pasti dia berbicara tentang dirinya. Maka apa perbicaraan Yesus tentang dirinya ini? Siapa Yesus menurut Yesus ini? Apakah salah Yesus menarasikan tentang dirinya? Tidak. Yesus menyampaikan kepada kita yang membaca Bible, yang membaca Quran dalam tataran Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Yesusnya? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuh, masih diragukan. Si penggenapan nubuat berkata murid-muridnya percaya kalau dia adalah rasul. Si penggenap nubuat bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, tanda-tanda mukjizat yang dahsyat yang aku kerjakan, semuanya itu bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi sang penggenap nubuat, oknumnya, Yesusnya, yang adalah penyampai firman, penerima firman, nggak bisu. Jadi kita tidak butuh Kristen untuk menjelaskan, oh Yesus adalah ini. Kita nggak butuh Paulus. Kita nggak butuh 13 buku milik Paulus, enggak. Kita cuma butuh pengakuan Yesusnya aja. Yesus, ya paman, siapa ente menurut murid ente setelah ente ngajar mereka? Oh, murid-muridku setelah aku ajar, mereka percaya bahwa aku adalah utusan Elohim. Tepuk tangan kalau gitu. Lalu siapa ente menurut ente? Di tengah-tengah kaummu Bani Israel, engkau mengajarkan mereka, kamu siapa? Aku mengajarkan kaumku Bani Israel bahwa aku ini adalah utusan Tuhan untuk kepada mereka. Lalu kita nggak butuh Kristen dong kalau gitu. Karena Yesus sudah memfinalisasi daripada pengajarannya. Baik kajiannya dan dalam konsep penyampai pesan dan narasi yang dibangun. Lalu kemudian cara tangkap muridnya. Lalu kemudian teori praktek muridnya dalam beragama. Ternyata Yesusnya level tertinggi hanya seorang nabi. Yesusnya yang melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, membuat badai menjadi tenang, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta ngintip. Ternyata menurut Yesus, semua itu dilakukannya hanya karena bukti, sebagai bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan. Lalu dari mana kelompok Kristen ini? Nah, kelompok Kristen ini yang saya katakan tadi berasal dari pengajaran oknum-oknum yang mengaku Yesus. Akulah Yesus, akulah dia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah sekarang, mana perintah Yesus untuk menjadi Kristen? Mana perintah Yesus untuk ke gereja? Mana perintah Yesus untuk mengibadahi dia? Mana perintah Yesus untuk menyetarakan dia dengan Bapaknya yang telah mengutusnya? Tak ada. Lalu, kemana Kristen berpijak setelahnya? Ya tak lain dan tak bukan kepada pengajaran konsep yang muncul belakangan setelah Yesus memproklamirkan dirinya sebagai nabi, sebagai rasul. Maka saya katakan pada saudaraku ini,
Silakan dengan kekristenan saudara. Kami nggak ada hak untuk mengganggu gugat itu. Tapi ada satu hal yang mesti dipahami. Islam datang meluruskan kaidah-kaidah yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu terhadap para nabi. Apa buktinya? Nih kalau saya minta nih kepada saudara-saudara Kristen se-Indonesia nih, saya minta pengakuan Yesus diutus untuk kepada seluruh dunia, ada nggak? Ada. Di mana itu muncul? Ketika sosok makhluk keluar dari kubur. Nah, ini pertanyaannya kemudian. Ada nggak ketika Yesus mengatakan Yohanes 17:8 segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ada nggak di antara seluruh firman ini satu firman di antaranya yang berkata aku diutus kepada seluruh makhluk? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Yesus telah mengunci mati pengajarannya. Seluruh firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Titik. Nggak boleh ditambah-tambah. Berarti kalau ada pengajaran Yesus Tuhan, Yesus ini, Yesus on, in, dan seterusnya, pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Kristen. Apakah ketika Yesus mengajarkan segala firman itu sudah termasuk di dalamnya? Atau jangan-jangan itu muncul belakangan? Kalau muncul belakangan, ingat pesan Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ini kuncinya. Waspada kepada Yesus yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Bung, mungkin boleh didiskusikan lebih lanjut dengan teman-teman saya yang ada di sini. Yesus palsu mana yang mendapatkan banyak pengikut? Kalau ternyata bukan Yesus yang disembah Kristen dan pengikut yang banyak itu bukan Kristen. Lalu Yesus yang mana dan orang banyak mana? Silakan. Boleh masuk, Bang. Silakan, saudara, silakan. Terima kasih, Bang Suma. Keren penjelasannya, dan tidak kurang dari seorang Bang Suma bisa masuk ke sini. Saya sangat senang, Bang. Nama Bang Suma itu sudah terkenal ya. Paman saya itu yang Muslim sangat mengidolakan Bang Suma. Itu luar biasa, Bang. Dan saat ini saya bisa mendengarkan langsung, bertemu di online lewat Bang Suma ya. Sekarang saya punya satu pertanyaan aja, Bang. Bukan pertanyaan, tapi yang dari tadi Bang Suma sampaikan, saya ambil poinnya bahwa Tuhannya orang Yahudi, yaitu Abraham, sama dengan Tuhannya umat Islam. Betul ya, Bang? Halo? Iya, benar. Oke. Terima kasih, saya terima poinnya, Bang. Saya juga belajar ya, Bang. Saya masih belajar banyak agama. Cuma dari situ saya ada sedikit ketidaknyamanan dengan belum bisa menerima apakah itu Kristen atau Islam ya. Karena di situ di Timur Tengah itu ya, berarti Allahnya, Tuhannya Islam dan Tuhannya Yahudi adalah sama. Itu saya pegang poinnya. Tetapi kenapa ya mereka yang punya Tuhan yang benar ya, baik itu Islam baik itu Yahudi, mereka selalu berantem, selalu perang, tidak pernah ada damai. Sedangkan kita yang di Nusantara yang katanya menurut agama Samawi orang kafir, penyembah batu, penyembah berhala, itu ada lebih damai lah di Indonesia, katakan lebih damai ya. Yang sebelum itu tidak ada perang tuh, tapi di mana asalnya mereka yang tahu Tuhan terlebih dahulu, Allah yang benar lebih dahulu, malah sering terjadi perang. Itu aja, Bang, dan penjelasan singkat saya tunggu, dan sebentar lagi saya mau ada kegiatan lain. Terima kasih, Bang Suma. Sehat selalu sama-sama, buat Bang Suma. Baik, makasih abangku. Jadi saya jawab, teman-teman. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah dalam ayat 12, kalau saya tidak keliru, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah memilih 12 suku dari Bani Israel. Lalu kemudian Allah mengatakan, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Jadi awalnya
pencipta langit dan bumi ini, itu memilih Bani Israel sebagai bangsa pilihan. Walaqad ahzallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa atumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Kata Allah, sungguh dulu wahai Nabiku Muhammad, aku mengambil perjanjian mulia, perjanjian agung kepada Bani Israel. Aku mengangkat ke-12 suku dari Bani Israel sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Lalu aku mengatakan kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kamu. Dan sungguh jika kalian, wahai Bani Israel, ibadah kepadaku, memberikan kemudian perlindungan kepada si miskin, menunaikan kemudian kewajibanmu terhadap si miskin dan seterusnya, beriman kepada utusan-utusanku, kamu bantu mereka, kemudian pasti aku akan hapuskan segala dosa-dosamu, kata pencipta langit dan bumi. Tetapi apabila kalian kufur, faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Apabila kalian kafir, ingkar terhadap yang demikian itu, maka sesungguhnya kalian telah tersesat dari jalanku yang lurus. Ini kata Allah, wahai Nabi Muhammad, dulu aku memilih mereka. Aku memilih mereka. Aku bersama dengan mereka. Aku muliakan mereka. Aku angkat derajat mereka. Tetapi selanjutnya apa kata Allah? Wa minal ladina qalu, selanjutnya kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum ja'alna qulubahum qasiyah. Itu kata Allah. Tetapi mereka melanggar janji mereka. Mereka sering ingkar, mereka sering kemudian menyakiti utusan-utusanku. Maka aku melaknat mereka, wahai Nabiku Muhammad. Aku melaknat mereka. Dulu aku memilih mereka. Dulu aku mencintai mereka. Aku angkat derajat mereka. Tetapi mereka seringkali melanggar janji-janji. Mereka kufur atas nikmat kepada mereka. Maka aku laknat mereka. Aku jadikan hati mereka menjadi keras membatu. Mereka suka mengubah firmanku. Mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah kuperingatkan kepada mereka. Maka engkau, wahai Nabiku Muhammad, selanjutnya akan senantiasa melihat pengkhianatan mereka. Kecuali sekelompok kecil aja yang mereka tidak akan berkhianat kepadamu. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka. Maafkan mereka. Dan biarkan saja mereka. Sungguh aku Tuhan akan menyukai orang-orang yang memaafkan, yang berbuat baik. Nah, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Nabiku Muhammad, setelah engkau mengetahui bahwa dulu sebelum engkau, kaum Israel, kaumnya Nabi Musa, aku pilih mereka, namun mereka ingkar terhadap yang aku janjikan, yang kami perjanjikan terhadap mereka. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum wa nasu hazzam mimma zukkiru bih faqraina bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yanabbi'uhum Allah bima kanu yasnaun. Yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun. Saya kalau keliru baca ayat tolong ditegur. Dan di antara mereka, kata Allah kepada Nabi Muhammad, di antara mereka, wahai Nabiku Muhammad, ada yang berkata, kami adalah orang-orang Nasrani. Kami telah mengambil perjanjian kepada mereka. Tetapi lagi-lagi mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Inilah yang Anda pertanyakan. Kenapa kemudian? Al-Quran sudah menarasikan 1400 tahun silam. Kata Allah, aku membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Apakah Allah kemudian tidak membuka pintu maaf bagi mereka? Masih buka. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai dikau, keturunan orang-orang yang dulu aku utus nabi, yang dulu aku bersama dengan kalian, yang gemar membunuh para nabiku,
yang menolak nabiku, yang kemudian mendustakan ayat-ayatku, aku mengutus kemudian kepada kalian seorang nabi, seorang rasul untuk menjelaskan kepada kalian terkait dengan isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepada kalian qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai Bani Israel, umat yang dulu aku pilih, yang sekarang ada permusuhan dan kebencian dalam hati kalian, peluang terakhir aku berikan. Telah datang nabiku kepada kalian untuk menjelaskan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Barang siapa di antara kalian yang beriman kepadanya, maka pintu tobat akan terbuka untuk kalian. Sungguh kata Allah, qad ja'akum, telah datang kepada kalian berupa cahaya, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan tentang kebenaran, yaitu Al-Quran. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin yahdi bihillah man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai kalian umat yang dulunya aku pilih, yang dulunya aku anggap sebagai umat yang terhebat di antara seluruh hambaku, sekarang telah datang kepadamu kitab Al-Quran sebagai petunjuk kepada kalian untuk mengikuti keridaan kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran itu, kata Allah, kalian akan keluar dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku. Dan dengan Al-Quran itu, wahai Bani Israel, jika kalian beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Quranku, aku akan menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Jadi Allah masih memberi ruang kepada mereka untuk mereka kembali kepada jalan yang benar. Al-Quran tidak menutup diri dan tidak menutup jalan untuk mereka. Allah masih memberikan ruang. Jadi kalau mereka hari ini saling membenci satu sama lain, saya teringat di dalam kitab mereka, kalau nggak salah ingat saya, di Keluaran 32 nomor 21. Mungkin saya keliru, nanti saya boleh koreksi lagi, atau ada yang bisa memberikan kemudian sanggahan terhadap data itu. Di situ dikatakan begini, oh sorry, itu bukan Keluaran, ulangan atau bilangan 32. Coba di cross check dulu, adik-adik saya lupa. Di situ dikatakan mereka kemudian membangkitkan cemburuku dan amarahku. Ya, kalau nggak salah di ulangan, teman-teman. Mereka membangkitkan mereka membangkitkan amarah dan cemburuku dengan yang, maka aku Tuhan akan membangkitkan amarah mereka dengan menggunakan yang bukan umat, dan aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan umat yang ummi. Ada yang ingat dalilnya? Ada yang ingat dalilnya? 3221 Abang Jum. Masya. Ulangan ya. Ulangan 31. Ulangan 32 nomor 21. Masya Allah. Syukran. Ya. Di situ Tuhan mengatakan, engkau wahai Bani Israel telah membangkitkan amarahku, maka aku akan membalasnya dengan memanfaatkan yang bukan umat. Siapa itu? Umat yang tidak dianggap, yaitu keturunan Ismail. Dan aku akan membangkitkan cemburumu dengan menggunakan umat yang ummi. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau hari ini Anda melihat ada kemudian keributan, ada sesuatu yang tidak benar yang menurut pandangan kita sebagai manusia, itu karena Allah marah kepada mereka sehingga Allah membangkitkan kejayaan yang bukan umat, yaitu umat yang ummi. Lalu mereka yang tadinya bangsa pilihan menjadi cemburu. Inilah yang terjadi hari ini. Saya kira begitu, saudaraku. Silakan. Mohon maaf teman-teman kalau saya salah dalil. Iya, terima kasih Bang. Saya ambil poinnya. Saya belajar. Hari ini saya menerima sebuah kebenaran pengakuan dari Bang Suma yang terhormat bahwa Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Islam sama. Terima kasih Bang. Saya tidak mau menghujat, saya tidak mau membantah, dan Bang Suma sudah cukup dengan banyak dalil dan pengetahuan Bang Suma. Berarti saya yakin bahwa Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Islam adalah sama. Karena kadang gini Bang, ketika saya ngobrol ya, saya sampaikan ke teman-teman yang Muslim ya, kalau di tempat ronda atau apa, bahwa Tuhannya Yahudi sama Tuhan Islam itu sama, hukumnya bahkan sama. Sama-sama tidak makan babi, sama-sama boleh poligami juga, sama-sama menyembah Tuhan yang satu.
Bahkan saya pernah gitu Bang, bahkan saya pernah ngomong ke mereka ya bahwa ajaran hijab itu kan memang dari Yahudi ya Bang. Saya literaturnya kurang jelas, mungkin Bang Suma lebih tahu dari saya. Tapi terima kasih, saya ambil poinnya bahwa Tuhannya orang Yahudi sama Tuhannya orang Islam sama. Mungkin adik-adik yang di bawah yang suka perang di medsos ya, yang mengatakan oh Yahudi gini anu gini, sebaiknya kalian sama-sama damai aja lah ya, karena Tuhannya sama. Kenapa kita harus saling mencaci buat yang saudara kami Muslim sama kaum Yahudi? Kenapa harus saling berpihak gitu? Terima kasih Bang, mungkin saya mau lanjut bekerja, tapi kalau Abang mau beri penjelasan sedikit lagi ke saya, terima kasih. Sebetulnya saya mau nunggu nabinya Kristen yang Bang Luga Bang, tapi karena hari ini dia nggak on air ya, oke lah. Tapi saya berterima kasih, bersyukur ya Bang, sore hari ini saya bisa ngobrol langsung dengan Bang Suma, sebuah kehormatan. Terima kasih Bang, selamat sore. Ya, sore. Jadi teman-teman sekalian, sebelum diambil alih ya, Tuhannya Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu sama. Bahkan saya katakan Tuhannya ateis, Tuhannya Hindu Buddha, dan Tuhannya umat Islam itu sama. Cuman di antara kelompok-kelompok ini ada yang menyembah kepada yang bukan Tuhan. Al-Quran menarasikan itu. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, hanya aku Tuhan. Berarti Tuhan satu-satunya itu cuma Allah. Berarti Tuhannya seluruh makhluk hanya Allah. Nah, terkait dengan pengakuan Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam itu sama, memang betul. Cuman di kalangan orang Yahudi ada yang menyembah bukan kepada sembahan dari Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ini orang-orang yang picik otaknya, pemikirannya, suruh baca Quran surat Taha. Falamma ataha nudiya ya Musa. Siapa yang berkata kepada Nabi Musa? Allah. Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi. Tuhannya umat Islam. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhannya Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu berbeda, berarti dia menolak Al-Quran. Karena Tuhannya umat Islam lah yang berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi untuk Yahudi. Hanya di internal Yahudi ada sekelompok orang yang kemudian menggantikan Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa kepada mereka. Ya, mereka sembah selain daripada Tuhan tersebut. Inni ana rabbuka fakhla'na laik. Innaka bil walidil muqaddasi tua. Sungguh aku ini adalah Tuhanmu. Yang berfirman kepada Nabi Musa, apakah Tuhannya umat Islam? Ya, Tuhannya umat Islam. Berarti umat Islam secara sadar digiring untuk mengimani Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, yang menyatakan diri kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, diantaranya Bani Yehuda. Itu adalah Tuhan yang sama. Ya, cuman saudara-saudara kita ini kadang kebenciannya lebih tinggi daripada akalnya, sehingga mereka menolak. Ya, kalau selain daripada Allah yang datang menyatakan diri kepada Nabi Musa, ya memang bukan seperti patung, batu, dewa Baal dan seterusnya, memang bukan. Sembahan-sembahan orang Samiri dan seterusnya, ya memang bukan. Sembahan orang Majus, ya memang bukan. Tapi kalau yang datang kepada Nabi Musa, di mana Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, Bani Yehuda, itu adalah Tuhan yang sama. Orang yang mengatakan Tuhannya Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu berbeda, mereka adalah kufur Quran, ingkar Quran. Mereka ingkar terhadap Al-Quran. Karena orang-orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang dinyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya mereka pemegang Torah. Torah itu kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Tuhan yang berfirman dalam Torah dan Tuhan yang berfirman dalam Al-Quran adalah Tuhan yang sama. Jadi kalau ada orang yang mengaku Tuhannya Yahudi yang datang menyatakan diri dalam kitab Torah, dan Tuhan yang datang menyatakan diri dalam Al-Quran, itu adalah kufur, ingkar terhadap Al-Quran. Nah, coba Anda narasikan sendiri kalau ada orang ingkar terhadap Al-Quran, itu apa namanya? Biarpun dia sholat, biarpun dia puasa, biarpun dia
menyembah kepada Allah, tapi kalau dia ingkar terhadap Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, maka itu sama halnya dia muntah dan menjilat muntahnya sendiri. Berislamlah dengan cara-cara yang baik. Gunakan Islam Anda itu dengan cara yang baik, dengan nuansa Islami yang baik. Jangan menjadi orang munafik. Sekira gitu teman-teman. Silakan diambil alih sejenak, saya ada telepon. Oke, izin Bang, terima kasih. Saya out dulu. Ya, halo Bang Nasi Padang ini ya. Ya saya tidak tahu ya dia Muslim atau Kristen, saya tidak tahu ya. Ya tapi tadi yang Abang Suma katakan ya, terima kasih ya Abang Suma udah menjelaskan panjang lebar ya. Kita di sini kan intinya saling menghormati ya. Ya gitu ya. Tapi kalau menurut tadi yang Abang Suma jelaskan itu ya tidak sesuai apa yang kami orang Kristen imani ya. Tadi Abang Suma mengatakan bahwa Tuhan Yahudi dengan Tuhan ya menurut keyakinan Abang Suma sama ya. Tapi kalau menurut pandangan kami orang Kristen ya bagaimana mungkin firman yang sudah difirmankan kepada nabi-nabi terdahulu itu udah pasti jelas, udah pasti betul ya. Tidak mungkin dia merubah-rubah atau memporandakan lagi ya. Kenapa saya mengatakan itu ya? Ajaran Allah Abraham, Ishak dan Yakub bertentangan dengan apa yang tadi Abang Suma mengatakan atau sesuai dengan apa yang Abang Suma bernarasikan tadi ya. Maksudnya Abang Suma tadi mengatakan bahwa sama ya. Kenapa bertentangan ya ajaran Tuhan Yahudi dengan ajaran keyakinan Abang Suma? Itu yang saya perlu tegaskan ya. Terus tadi Abang Suma mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk Bani Israel ya. Di dalam Yesaya 49:6 ya, dia berbunyi terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub ya, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi ya. Jadi ayat ini dia mengatakan bahwa ya seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini itu akan mengenal terang lewat dari bangsa Israel ya, sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi ya. Jadi tadi Abang Suma juga mengatakan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah khusus untuk bangsa Israel. Kenapa Abang Suma mengaitkan lagi kepada bangsa atau keyakinan-keyakinan yang lain atau bangsa-bangsa yang lain ya? Sebenarnya itu yang saya ingin menyampaikan saja, bukan saya memprotes ya, tapi saya bernarasi sesuai apa yang ada saja ya. Saya bukan mengframing atau bukan menghujat di sini ya. Ya, jadi apa tadi yang Abang Suma mengatakan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya, Allah orang Yahudi itu sama dengan Allah orang Islam ya. Di sini saya mempertegaskan kalau dia sama, ngapain untuk ajarannya bertentangan ya. Itu ya kita harus pikirkan ya secara logika ya, itu ya. Tidak mungkin Allah yang pertama itu dia udah berfirman dengan apa yang ada, tidak mungkin dia berubah-ubah lagi ya. Tidak mungkin untuk para nabi terdahulu, tidak mungkin lagi. Ya itu saja Bang. Di sini ya kita tidak menghujat. Ya oke Bang, mau tangkap gimana ya. Bang? Ini Gurunda Juma lagi nelpon sebentar. Nanti kita tunggu beliau balik lagi. Jadi yang kamu narasikan mengenai tentang Gurunda Juma menafsir, beliau tidak menafsir. Beliau mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha sebenarnya sama dengan Tuhannya Islam. Maka perlu dengarkan penjelasan daripada penjelasan yang dijelaskan oleh Gurunda Juma. Jangan di-cut, dipotong, di-record, baru difitnahkan. Beliau menjelaskan menggunakan Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad terhadap mereka, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ini dalil bahwa Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya seluruh manusia, termasuk Yahudi, termasuk Hindu, termasuk Buddha, Tionghoa. Tuhannya semuanya. Cuman yang membuat mereka belok, kata Gurunda Juma, mereka membuat Tuhan-Tuhan yang baru. Itu loh, itu poinnya. Mereka yang membuat Tuhan-Tuhan yang baru. Sebenarnya mereka semua Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena tegar tengkuknya mereka membuat Tuhan-Tuhan baru, mereka sujud menyembah mereka. Makanya tadi Gurunda Juma mengatakan dalam surat At-Toha, Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Kemudian Allah di ayat pembuka dalam surat Al-Fatihah itu sudah diterangkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Tetapi yang membuat mereka tidak lagi menyembah Tuhan semesta alam berkat mereka membelokkan daripada ajaran-ajaran para nabi hingga mereka membuat Tuhan-Tuhan baru. Ya kan? Jadi Bani Israel sekarang sudah tidak lurus lagi seperti zamannya Musa. Ya kan? Mereka tidak lurus lagi seperti zamannya Nabi Isa atau Yesua Hamasia. Maka ketika Anda mengatakan bahwa kalaulah Tuhannya umat Islam sama dengan Tuhannya orang Yahudi, lalu kenapa masih ada ya kan pembelokan-pembelokan daripada mereka terhadap umat Islam? Yaitu adalah perbuatan mereka sendiri. Yesus mengajarkan dalam Markus 12 nomor 29, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita Esa. Yang membelokkan hingga tidak lagi menyembah Tuhan yang Esa adalah kalian sendiri, dengan mengatakan bahwa tidak, dia adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri yang berasal dari firman yang menjadi manusia. Jadi yang perlu disalahkan adalah bukan umat Islam, ya kan, bukan Tuhan daripada seluruh manusia, tapi yang perlu disalahkan adalah diri kalian sendiri, karena berani mengatakan dan membelokkan daripada ajaran-ajaran para nabi hingga kalian menyembah daripada selain daripada Tuhan yang Maha Esa. Jadi pernyataan Gurunda Juma jangan di-cut, jangan dipotong, dengarkan penjelasan. Beliau ketika menarasikan sesuatu, beliau rincikan dengan yang namanya penjelasan. Dengan penjelasan itulah kita mendapatkan hikmah, pengetahuan, hingga mengetahui daripada apa yang disampaikan oleh beliau. Tapi dasarnya itu ya yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Walaupun Gurunda Juma sudah menyampaikan kebenaran, mereka masih mencoba menipu Gurunda Juma, menipu orang-orang yang beriman, menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak sadar sedang menipu diri mereka sendiri. Di-cutlah videonya, dipotonglah perkataannya, habis itu dipasang di fitnah. Gurunda Juma mengatakan bahwa orang Yahudi Tuhannya sama dengan Islam tanpa mengetahui daripada penjelasan dan rincian daripada Gurunda Juma, hingga timbul framing. Jadi ini adalah perbuatan kalian, perbuatan orang-orang kafir. Karena orang kafir ini, mereka sudah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa mereka ini adalah tegar tengkuk. Walaupun di kebenaran itu sampai terhadap mereka, mereka nggak mau dengar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu, walau kita sampaikan kebenaran dan walaupun kita tidak menyampaikan kebenaran, mereka ini tidak akan mau beriman. Kenapa? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tuli, Allah kasih kuping, Allah kasih mata, Allah kasih mulut. Tetapi ketika mendengarkan kebenaran, melihat kebenaran, mengetahui kebenaran,